Apa yang tidak dipikirkan bagi kami Tuhan, Kau sediakan bagi setiap kami. Kami selalu berseru kepadamu, berdoa, menaikkan doa kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan, kebenaran firman kami butuh Tuhan. Kami sama mau belajar Tuhan, mengenal lebih dalam lagi pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya itu Tuhan, biarlah Kau mengosongkan hati dan pikiran kami Tuhan dari hal-hal tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan layakkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah Yesus, kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Wow. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus, kedua kepada Bapak Gembala, terus senior yang ada, yakin pengerja pelayan yang ada, buat mempercayakan untuk penjatawalan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh memilih Pak Gam, saya minta pujian aja ya. Ini jubah sama-sama di mimbar tapi jubahnya beda. Kalau saya minta pujian dan saat ini berdiri membawa firman, tidaklah mudah membagikan telapak tangan Bapak Ibu. Tapi kebenaran harus disampaikan bagi kita pagi hari ini, amin. Saudara kasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin memberikan jangan bagi kita bahwa sesungguhnya bagaimana setiap kita tidak hanya sekedar tahu apa itu doa, melainkan doa adalah sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Ada banyak orang percaya berdoa karena membutuhkan pertolongan Tuhan, ya kan? Tuhan, hal ini tidaklah salah. Tetapi marilah kita mengerti lebih dalam lagi bahwa doa adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar hanya berdoa atau rutinitas, tapi ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bertatap muka dengan Dia. Nah, doa adalah bentuk komunikasi yang saya katakan tadi, bahwa orang percaya dengan Allah. Nah, melalui doa kita menjaga kehangatan hubungan dengan Allah, serta lebih memahami kehendak dan maksud Allah dalam hidupan kita. Amin. Artinya kita harus selalu berdoa untuk membentuk hubungan yang kuat dan kokoh, tidak mudah goyah dengan pribadi Allah. Tetapi dalam kehidupan ini masih sangat banyak, gak sedikit saudara, tapi banyak yang berpikir bahwa doa merupakan bentuk komunikasi satu arah. Nah, manusia hanya bisa menyampaikan unek-uneknya, kebutuhannya, ya, yang mungkin yang ingin dia raih atau dia terima. Bahkan tidak sedikit yang orang melihat bahwa doa adalah ritual belaka, yaitu cara orang untuk mengungkapkan sesuatu dalam dirinya. Ada juga yang menempatkan doa sebagai rutinitas, kebiasaan kita hari-hari, dimanapun kita berada, kita berdiri, atau ikut-ikutan agar pantas dilihat orang bahwa kita sedang berdoa. Kalau orang lagi berdoa sebelum makan, ya ikutan berdoa makan, ya, alam acara-acara juga pasti. Sebenarnya apa arti doa itu dalam kehidupan orang percaya? Jadi pertanyaan bagi kita sebagai orang Kristen, seberapa besar pengaruhnya doa dan mengapa kita harus berdoa? Ini merupakan pertanyaan mendasar yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ini sebagai ajakan bagi kita. Dan sungguhnya tema saya pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi yaitu tetaplah berdoa. Mari pada intinya kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama bergantian. Agak panjang karena Pak Gembala suka bilang bahwa baca ayat banyak lebih baik, bukan cuma satu ayat. Baik, kita akan membuka kitab kita dalam kitab Matius. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya, yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab dalam kitab Matius 26. Yang mungkin bawa juga handphone Alkitab boleh baca di saat baca firman Tuhan, tapi setelah renungan seperti Pak Gembala katakan bahwa handphone di silent dulu. Ya, baik. Sudah dapat Matius 26 ayat 36 sampai 46. Katakan amin. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat ganjil. Amin. Di Taman Getsemani,
Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 42, lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 46 kita baca bersama-sama. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji nama, terima kasih Bapak Ibu. Saya persilakan duduk kembali. Saudara, ini perkataan Yesus pada waktu jadi Getsemani dan mendekat penderitaan penyaliban Yesus. Salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus menjual dia. Tapi saudara tidak membicarakan mengenai pasca kematian Kristus. Tapi saudara, seperti saya katakan bahwa kalau saya berikan kesempatan untuk memberikan firman Tuhan ini, dan saya mau ambil judul pembacaan kita yang dalam ayat 41, Matius 26 ayat 41, di sana dikatakan bahwa berjaga-jagalah kata Tuhan Yesus dan berdoalah. Bukan hanya berjaga-jaga, tapi Tuhan minta kita berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging kita semua lemah. Situasi kondisi saat sekarang ini yang genting, di mana-mana terjadi bencana, terjadi gempa, dan tidaklah pula gempa tapi ada banjir bandang. Saat ini, kemarin, mungkin sampai hari ini, kota Manado tempat kelahiran saya dilanda lagi dengan banjir bandang. Kalau kemarin mungkin 5, berapa gempa bumi terjadi di Sumatera, dan ini ujung timur ujung barat di Manado. Dan kakak saya tinggal di dekat kali yang gede-gede semua, diminta untuk mengungsi untuk kedua kalinya. Yang pertama, kakak saya mengalami rumahnya yang harusnya turun tetangga harus jauh ke bawah, 2,5 meter, lumpurnya itu naik Bapak Ibu. Akhirnya nggak bisa dibuang lagi, diplester langsung rata deh ruang tamu dengan dapur. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi kondisi seperti ini tidaklah mengenakan bagi kita sebagai orang Kristen. Maka dari itu iman kita diuji, kesetiaan kita diuji. Apakah ada mesbah di dalam kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu cobaan. Nah, di sini adakah kita mau berdoa kepada Tuhan? Adakah kita dikatakan sebagai orang Kristen tetap berdoa kepada Tuhan? Adakah ungkapan kita, hati kita cakap bertatap muka dengan Tuhan, satu face to face dengan Tuhan, dan meminta kepada Tuhan? Di saat genting, di saat proses, di saat musibah, masalah terjadi, mungkin bukan hanya gempa atau tsunami ataupun banjir seperti dialami Mutiara Gading kemarin sebagian. Saya mengalaminya, apa yang saya tanggapi? Hanya bersuka cita, saudara. Barang gak bisa kita bawa. Yang Tuhan butuhkan roh kita. Amin. Saya hanya berdoa, dan isi saya gimana? Ya udah, kalau gak bisa harus mengungsi. Dan saya cuma berdoa, kalau Tuhan mengizinkan kami meninggalkan rumah kami ini mengungsi,
Saya mau Tuhan, perlindungan penyertaan buat tempat tinggal kami dan alat-alat yang kami pakai. Saudara, mesin saya kerendam, mesin sanyo kerendam nggak tanggung-tanggung, ini ada lumpur sedikit, dan kulkas sebagiannya, bahkan mungkin yang kebutuhan harian ya, mesin cuci juga. Dan kalau yang lain enggak lah, saya nggak pikirin lagi itu. Apa terjadi saudara? Kami dengan santainya dengan istri saya datang ke rumah jam berapa? Jam 8 ya pagi. Orang dari jam 3 pagi udah bersih-bersih. Kami santai aja Bapak Ibu. Karena pikir mungkin lumpur nggak seberapa. Lumayan juga ternyata masuk ke dalam. Karena selutut masuk ke dalam rumah. Atau di depan seperut. Nah saudara 20 tahun tinggal Mutiara Gading baru kali ini ngalami ini ya. Paleo merdeka, paleo luar biasa. Biasanya langganan, kita yang jadi langganan. Nah saudara, yang terjadi apa yang kami tindakan, kami lakukan? Hanya berdoa dan minta mujizat Tuhan. Kami datang jam 8, jam 9 kalau kami bersih. Akhirnya kebetulan ada steam di rumah, saya pakai steam aja. Orang kaget, kami cepat bersihnya. Dan apa yang saya lakukan? Saya iseng hidupin sanyo. Hidup Bapak Ibu. Tanpa saya servis bersih sampai sekarang, walaupun suaranya agak beda. Tapi puji Tuhan lancar. Dan kulkas, saya tunggu kering, padahal sempat saya steam karena saya pikir adalah paling servis. Hidup Bapak Ibu. Saya sudah bercanda sama istri saya, waduh Mi, kuat nggak beli kulkas ini? Kulkas 2 pintu sekarang tahu aja Bapak Ibu, nggak kuat jujur, udah mahal. Dan istri saya pikir, aduh mana dia pikir beneran. Dan hidup Bapak Ibu. Bahkan mesin pun di situ pasti hidup. Nah saudara, di situasi kondisi seperti ini timbul keraguan, bisa nggak? Ya kan? Bisa nggak terselamatkan barang kita? Tapi Tuhan beda. Pribadi Yesus beda bagi kita. Kalau Tuhan bilang itu nggak akan mungkin, ya kan? Mungkin bagi kita mengatakan mungkin lah, karena apa? Namanya udah banjir setinggi gitu, udah pasti kelelep, nggak bisa buat apa-apa. Sampai waktu malam itu Pak Gembala juga ingin Pak kami gabung sama kami di gereja, tapi Pak Gembala juga sempat kena banjir. Dan saudara, inilah Pak Gembala memberikan sosok apa? Bertahan. Dan tidak bukan, saya tetap kontrol terus Pak Rumah. Dan tidaklah itu, saya memberanikan diri, motor kami 2, saya harus derek sampai keluar. Cuma stang yang kelihatan. Saya bilang gimana caranya? Saya coba telepon saya di bengkel, gimana caranya kalau ngelewatin banjir motor kelelep air gitu. Dia bilang tutup aja knalpotnya. Saya tutup knalpot dua-duanya. 2 motor, yang satu udah selamat di gereja dan mobil. Kayak disuruh pagi-pagi keluarin. Nah kami waktu ngeluarinnya itu Bapak Ibu, anak saya dorong yang motornya Vario, saya beat. Memang bener joknya nyaris udah gak kelihatan lah. Dan apa yang terjadi? Diam sebentar dan dihidupin, dua-duanya hidup sampai sekarang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Saya udah pikir keluar biaya gede di situasi genting seperti ini Pak Gem, pengeluaran gede, aduh Tuhan gimana nih. Hidup gak ada kendala, banjir boleh datang, badai boleh datang, amin. Tapi berlalu dengan sendirinya, karena pribadi Tuhan selalu setia, amin. Nah di sini iman kita di Tuhan membutuhkan kita sebagai orang Kristen, adakah kita menjalin hubungan dengan Tuhan, amin. Dalam pembacaan kita ini bagaimana Yesus mengatakan di Getsemani bahwa apakah sampai ia ya Yesus bersama-sama dengan muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, disuruh duduk Bapak Ibu murid-muridnya. Amin. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Mereka duduk, bukan hanya duduk, tidur yang pules lagi coba karena banjir. Nah, Tuhan mau duduk bukan hanya duduk. Bisa nggak berdoa buat Tuhan, buat Yesus, Ia akan menerima penderitaan itu. Nah tapi tidak mereka lakukan. Yesus mendapati mereka malah tertidur pulas, mungkin capek, entah mungkin ya bersih-bersih banjir ya kan. Bersih-bersih mungkin mobil atau segala macam motor yang kena lumpur. Nggak ada kata doa di situ. Bahkan ada bersungut-sungut. Nah Tuhan mau di saat ganti, di saat situasi kondisi tidak mengenakan untuk kita, tapi Tuhan mau kita, adakah kita mengucap syukur? Adakah kita berdoa kepada Tuhan, bangun mesbah di hadapan Tuhan, amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada 4 hal alasan bagi orang Kristen untuk selalu berdoa. Ya, 4 alasan bagi orang Kristen untuk selalu berdoa. Yang pertama, kita berdoa karena ada banyak hal yang tidak kita mengerti untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa karena ada banyak hal yang tidak kita mengerti untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Maka sebaliknya Tuhan akan memberikan kepekaan untuk kita mengerti apa maksud tujuan doa kita kepada Tuhan.
Tapi sebaliknya kadangkala ketidakmengertian kita dihantui atau dibebani dengan ketidakpercayaan kita. Tuhan, udah lama saya berdoa untuk punya motor, untuk punya rumah dan segala macam. Mungkin anak muda ingin pekerjaan. Sudah lama Tuhan. Orang teman-teman saya udah pada kerja. Tapi saya kenapa belum dapat Tuhan pekerjaan? Saudara, kalau orang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan beri yang terbaik. Saya tinggal di BJI waktu itu tahun 99, 4 bulan nganggur jadi pembantu di rumah kakak sepupu saya. Saya cuma kuat berdoa dan persekutuan dan puasa. Teman saya 14 orang melamar 17 perusahaan, nggak ada satupun yang terima Pak Go. Nggak ada satupun yang terima. Mereka bilang, aduh berat banget cari kerjaan. Saya cuma duduk dia di pangkuan Tuhan. Saudara, saya nggak melamar, tapi saya ditelepon, bawa pak kelaringmu, ijazahmu, engkau akan interview hari besok. Saya bingung, kok bisa? Karena persekutuan di dalam Tuhan. Dan saya datang, saya dites, saya 30 soal, karena ketuaan, duduk 5 tahun. Yang masih 20 tahun ke bawah, 21 kan 23 tahun terima. Saya 25 Bapak Ibu. Yang diterima maksimum 23 tahun 99 itu. Yang di bawah itu masih 21 ke bawah. Mereka hanya 20 soal. Saya 30, saya nggak tahu kenapa, kok nggak adil banget gitu. Hanya saya tahu jawabannya kenapa. Karena pernah kerja di perusahaan Jepang, sama-sama Jepang, saya dikasih soal gitu. Dan saya jawab 29 benar saudara Bapak Ibu. Satu salah. Dan kami di training selama 3 bulan, gugur 12. 24 pelamar gugur 12. Yang diterima hanya 12. Yang paling tua saya Bapak Ibu, saya 25 tahun. Waktu lihat pengumuman, kok bisa ya? Garuk kepala saya. Kata security, kok bisa sih Mas? Kamu udah tua kok diterima gitu loh. Ini nggak adil perusahaan. Tapi Tuhan adil. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan training 3 bulan langsung keluar surat keputusan bahwa saya diangkat karyawan tahun 2000 sampai sekarang. Tuhan baik. Kebutuhan apapun yang kita butuhkan, Tuhan baik. Maka dari itu Tuhan mau kita ya menyampaikan apa yang tidak kita mengerti kepada Tuhan, agar supaya Tuhan itu memberikan pengertian kepada kita. Kita buka kitab Yeremia 33 ayat 3. Ini telepon surga. Yeremia 33 ayat 3, ayat hafalan bagi kita. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Hitungan 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, kata Tuhan, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang Bapak, Ibu, dan saya tidak ketahui. Tuhan buat tuh Bapak Ibu pengertian di dalam Tuhan. Tuhan pasti berikan yang pasti bagi kita. Mustahil lah, alat-alat udah banjir, kena banjir ya. Wakil ketua Kompria bilang bahwa motor udah kelap segala macam, Pak Adi. Tapi Tuhan baik kan, dengan doa, hubungan dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, sehingga Tuhan berikan jawaban bagi kita. Amin, amin. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 13, percepat aja Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 13. Kita baca bersama yuk. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Kalau kita meminta di dalam nama Yesus, Yesus sendiri yang menyampaikan keinginan kita pada Bapa, dan Bapa akan memberikan. Asalkan dalam tanda kutip sabar. Sabar. Ketidaksabaran itu yang membuat kita gagal, kita kecewa dengan keinginan kita. Dan sebaliknya, begitu dipenuhi keinginan kita, usaha pekerjaan kita diberkati, bisnis kita, apapun kita lakukan, ya, mungkin pekerja kita dalam dunia sekuler, setelah diberkati, lupa yang memberkati kita untuk mengucap syukur. Jauh dari kata doa lagi. Di saat diproses lagi, kita datang kepada Tuhan, berdoa lagi. Amin. Tuhan mau dalam suka dan duka, proses apapun terjadi bagi kita, tetap berdoa kepada Tuhan. Berikut Yeremia 29 ayat 12. Yuk. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bukan Tuhan tidak mendengar setiap seruan doa kita, tapi proses yang terjadi bukan saat itu Tuhan jawab, step by step Tuhan akan pasti jawab. Amin. Karena proses. Tidak mungkin kita minta hari ini langsung dikasih. Proses, Ibu. Bapak Gembala sering mengajarkan pada kita,
di morning prayer, banyak duduk di kaki Tuhan. Apalagi imam-imam, coba angkat tangan dulu ya imam-imam. Bapak-bapak angkat tangan coba. Bapak-bapak angkat tangan yang imam-imam. Bagaimana kita menjadi imam yang baik kalau kita kurang berdoa? Anak-anak kita mau lihat kita. Generasi Yeremia mau lihat bapak-bapaknya. Kalau Anda tidak pernah berdoa, mustahil saudara. Apapun sudah inginkan Tuhan penuhi. Tapi kalau kita memperankan imam kita di tengah-tengah keluarga, istri dan anak kita. Kalau istri nggak usah ditanyalah, memang mereka kuat doa. Istri saya sampai berjam-jam, saya nggak kuat Pak Gong. Sampai berjam-jam, saya nggak kuat, tapi istri saya kuat. Kadang jam beker saya, ya saya bikin buat alarm. Alarm belum bunyi, istri saya udah bangun saya dengan doa. Karena masih pagi banget dia udah bangun. Nah ini, imam jangan gengsi, jangan kalah. Cerminkan hal yang baik yang berpengaruh di tengah-tengah keluarga, khususnya pada anak kita. Bagaimana kita sebagai yang menyuruh anak kita berdoa, kita sendiri nggak pernah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dan terlalu serius Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, jadi alasan bagi orang Kristen untuk selalu berdoa. Yang kedua, kita berdoa karena kekuatan kita ada batasnya. Ternyata manusia yang di daging ini kan lemah. Jadi kita manusia itu berdoa, harus Tuhan suruh berdoa. Kenapa? Karena kita memiliki kekuatan yang ada batasannya. Enggak kuat selamanya. Daging ini kadang-kadang lemah. Roh memang penuh tapi ini lemah memang. Maka dari itu Tuhan di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, adakah kita mau berdoa kepada Tuhan? Adakah kita bersyukur kepada Tuhan? Banjir boleh datang Tuhan, terima kasih berkat melimpah bagi kami ke depan. Amin. Tahun penuaian pasti menuai banjir. Menuai Jiojo nomor 1 pasti banjir juga itu tuaian. Amin. Ya kan banyak, nggak sedikit yang mendapat rezeki, nemu duit bisa banjirnya kering, segopok uang kan. Wow, orang kaya bersuka cita di saat nggak banjir, di saat nggak banjir dia bersungut-sungut. Orang miskin bersuka cita karena menemukan uang yang luar biasa. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita lemah, maka kita harus butuh doa. Dari karena kelemahan kita, Tuhan mau kita tetap berdoa di saat kelemahan kita. Ya. Kita baca Yesaya 40 ayat 31. Yuk kita baca bersama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Kristus segala capek kita pasti Tuhan balikkan dengan berbeda, yaitu kita diberikan kekuatan. Nggak ada rasa lelah, nggak ada letih lesu. Amin. Karena Yesus pribadi Tuhan selalu ada diam dalam hati kita. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, bukankah tubuh kita ada bait Allah? Jadi kalau kita membinasakan bait Allah, Allah akan binasakan kita. Jadi jangan main-main dengan tubuh Kristus ini. Kalau kita merusak tubuh Kristus, Allah tinggal diam untuk menghukum kita. Maka dari itu Wahyu 3 ayat 19 berkata bahwa barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar, sah. Ya kan? Karena dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan cuma minta, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau saudara dan saya bertobat di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, memersatukan Tuhan, mustahil bagi saudara, bagi Tuhan gak ada mustahil. Amin. Next ayatnya dari Roma 8 ayat 26. Agak baca-baca ayat ya Bapak Ibu ya. Yuk kita baca bersama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Enggak semua kita sampaikan doa kita kepada Tuhan, mungkin ada yang kita lupa, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita Bapak Ibu. Ya, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Mungkin minta motor, tapi ada Tuhan mau prioritaskan dulu, jangan motor dulu, ini dulu, mobil jangan mobil dulu, ini dulu. Ada yang Tuhan prioritaskan. Setelah dikasih motor karena rumahnya dekat dari gereja mau jalan kaki. Lah, dapat apa yang kita inginkan? Malah jalan kaki. Dapat mobil malah kita jalan kaki, bawa motor ke gereja. Nah, di saat belum ada minta, setelah ada kita bawa kendaraan, bawa motor. Nah, ini kan keinginan kita, Tuhan penuhi. Makanya dari itu Tuhan mau kita agar supaya kita ya percaya kepada Allah ya, dengan keluhan-keluhan apapun yang kita ucapkan itu udah pasti Tuhan tahu. Karena sebelum keluar dari
hati dan pikiran kita. Tuhan sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, next ayat berikut kita baca bersama dan Kolose 4 ayat 2. Nah, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga kalau banjir kedua lagi datang untuk Mutiara Gading. Adakah kita sambil mengucap syukur? Amin. Coba colek kiri kanan saudara, katakan di saat banjir mengucap syukur enggak? Coba. Saat banjir mengucap syukur enggak? Haleluya. Ada enggak kita mengucap syukur saat kita banjir? Harus Bapak Ibu. Oh enak banget lah apa yang Mbak Firman ngomong. Karena situ beda banjirnya tinggian saya. Iya benar beda versi banjirnya. Tapi apakah dengan kerusakan kita bisa selamatkan lagi? Nggak bisa. Nah di saat inilah iman kita diuji, amin. Adakah di saat kita menimpa badai kita mau berdoa lagi nggak kepada Tuhan? Ada kata doa lagi nggak kepada Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga, kita berdoa karena mujizat pasti terjadi. Kenapa kita berdoa? Karena ada mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan orang percaya. Anak muda yang belum dapat kerjaan, bahkan mungkin jodoh, percayalah. Amin. Saya beli tips bagi anak muda. Pakai 3S, santai, serius, sukses. Amin. Saya sebagai saya pernah bujangan. Saya cuma satu saya bilang, saya di saat melayani Tuhan, saya cuma bilang Tuhan, masalah jodoh pasti Tuhan kirim. Karena apa? Saya bukan cari pacar, cari jodoh istri. Dan saya bilang Tuhan, pasti Tuhan kirim. Tapi saya pakai 3S ini Bapak Ibu. Santai, serius, sukses. Saya santai menjalani hidup saya, pekerjaan saya. Tapi saya serius untuk menginginkan apa yang saya inginkan. Mencapai keinginan itu. Sukses bila saya meraih ya mendapatkan seorang istri dalam pekerjaan juga, saya sebut saya sukses. Amin. Dan istri saya bukan saja, waduh berat banget Pak Gem waktu dekat sama David, nggak dibilang iya saya suka, kagak Bapak Ibu. Saya ini jawaban nggak ada, seumur-umur pacaran baru kali ini nggak ada jawaban. Saya diterima nggak gitu? Tahun 2002 ya, 2001 ya. Dan karena kan saya bilang Tuhan kan tahu saya minta istri bukan jodoh. Ya, saya bingung gimana nih. Akhirnya apa? Saya tugas doa semalaman. 3 sesi saya WL. 3 kali ya WL 3 kali. Saya ngisi semuanya. Ternyata jawabannya itu Bapak Ibu. Kalau lagi kot Bapak Gembala saya tidur Pak Gem. Saya gagal. Jadi saya nggak diterima sama istri saya. Waduh. Saya nggak tahu kalau itu karena sekretaris gereja yang ngomong. Waduh, Kak Jim tahu nggak? Jawabannya itu oke banget. Apa jawabannya? Saya nggak dapat jawaban. Udah ngajak beli perjamuan, roti perjamuan ke MM. Ini nggak ada jawaban gitu. Udah. Akhirnya dikasih tahu lah bahwa itu jawabannya. Di sepanjang doa semalaman kamu nggak tidur. Doa firman pun fokus. Ya Roh Kudus ingatkan, jangan sampai tidur. Tapi saya nggak tahu. Ini saya bilang itu jawabannya. Coba enak kan yang kalau cari pacar atau cari pasangan hidup, iya saya terima kamu dengan apa adanya. Enak banget Bapak Ibu, saya nggak ada kata gitu. Nah, dan apa? Saya mengenal istri saya bulan Mei ya Mia. Kami langsung kelas pernikahan 3 bulan, Juni, Juli, Agustus. Dan selang berapa bulan membicarakan karena ketemu orang Batak kan nggak mudah balikan telapak tangan Bapak Ibu. Harus ada adat-adatnya. Saya bilang nggak ada duitnya, nggak ngadong hepeng ini baru adat gimana ini. Artinya pakailah akal sehat ya kan. Ketemulah tulang di Bandung dan tulang Bandung bilang bahwa pernikahan Hela, jalan gitu Hela kok nggak salah manggilnya. Pernikahan 1000 orang yang dihadiri 1000 orang sama dengan 100 orang. Saya bingung 1000 jauh banget, bedanya di mana? Tahu nggak Hela jadi mana? Saya berpikir oh iya bedanya di menu. Kalau 1000 orang mewah, 100 orang sederhana, tapi sama-sama adat. Pilih yang mana? Saya milih yang 100 Bapak Ibu, ya kan nggak gede-gede amat. Dan puji Tuhan, kami langsungkan itu. Jadi November kami menikah. Jadi saya dengan istri saya cuma 6 bulan Bapak Ibu, nggak lama-lama kan, cari pasangan hidup. Saya kenal istri saya bulan Mei, kelas pernikahan, dan kami cara pernikahan bulan November kami menikah. Nggak perlu lama-lama. Karena kekudusan di dalam Tuhan sangat penting untuk kita jaga. Amin. Oke, lanjut. Yang ketiga ini ya. Yakobus 5. Nah, ini doa, ini sebagai hafalan kita juga. Yakobus 5 ayat 16. Boleh Kevin ya.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, banyak orang bilang versi seperti orang anak Tuhan apa yang benar berdoa itu sembuh. Ya pasti dia membeli roh takut akan Tuhan, setia taat beribadah, rajin berdoa, yang mau sebenarnya Tuhan, dan lebih intinya dia menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Ada yang bilang orang mabuk juga bisa berdoa. Ya memang orang mabuk bisa berdoa, pasti dalam situasi kondisi yang mabuk jadi bisa. Tapi adakah mujizat terjadi? Mustahil mujizat terjadi. Mujizat terjadi bagi orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Amin. Maka ayat ini menyampaikan bagi kita bahwa semua orang bisa berdoa, tapi belum tentu doanya berkenan kepada Tuhan. Belum tentu terjadi akan mujizat, tapi terjadi mujizat bagi orang-orang yang benar menurut takut akan Tuhan. Ya, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Nah, dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, Maria ibu Yesus mendoakan Yesus. Dan murid-murid Yesus berdoa. Lihat waktu terjadi di Pentakosta bahwa mereka diurapi dengan api Roh Kudus. Murid-murid Yesus menyaksikan Yesus naik ke surga. Ya kurang lebih 500 mungkin mengikuti Yesus. Tapi endingnya waktu berdoa kalau nggak salah 120 yang hanya ya menerima Roh Kudus itu. Kemana yang 380? Ya, jadi kalau kita mengalami hal yang sama saat sekarang ini wajar dalam manusia. Tapi Tuhan mau di zaman ini tanggalkan setiap keraguan kita, kekhawatiran kita. Tetaplah kuat kita berdoa dalam Tuhan. Amin. Murid Yesus boleh mengalaminya. Tapi kita kalau bisa kita lebih daripada itu. Karena kita ada orang-orang pemenang. Amin. Maka terjadilah penuaian jiwa yang besar-besaran. Haleluya. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani. Ada Kevin? Kitab Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya. Pertolongan Tuhan udah pasti tepat pada waktunya, nggak terburu-buru. Tuhan berikan pertolongan bagi kita, santai Bapak Ibu, karena Tuhan tahu batas kebutuhan kita. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang doa kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tahu mana yang diproteskan, mana yang tidak. Ya. Makanya sebagai manusia kita jangan hidup dengan keegoisan kita. Hidup dengan keserakan kita. Belajar dari hidup dengan kesederhanaan di dalam Tuhan. Maka setiap doa kita udah pasti step by step Tuhan pasti jawab. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, nah terakhir, paling enak terakhir, apalagi yang paling terakhir. Yang keempat Bapak Ibu, nah, alasan bagi orang Kristen untuk selalu berdoa. Yang keempat yaitu kita berdoa, yaitu apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, di saat genting, di saat apapun yang kita alami, situasi kondisi tidak mengenakan, adakah kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk bertatap muka dengan Tuhan? Amen. Face to face dengan Tuhan. Ya. Mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Menyampaikan unek-uneknya mungkin Bapak Ibu dan saya. Menyampaikan kebutuhan kita di situasi kondisi yang tidak mengenakan ini. Mungkin ada saudara kita yang mengalami ya bencana alam, musibah. Yang kayak saya alami keluarga saya, tapi saya cuma berdoa. Adakah mereka bersuka cita? Saya bilang Tuhan berikan perlindungan bagi keluarga saya. Manado kota banjir, mall pun banjir. Karena apa? Hampir rata dengan laut. Mall aja, mega mall sudah ada di atas laut ya, Kak Yet ya. Mall mega mall yang bagus di Manado itu sudah di atas laut dibangun. Gimana kalau banjir, kalau nggak tsunami nggak cepat, ya kan pasti. Jadi maka dari itu, adakah kita sebagai orang Kristen selalu mendekatkan diri kepada Tuhan? Amin. Kita berdoa, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
Kita berdoa, kita membutuhkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Ya, Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat Bapak Ibu, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan bukan di tempat-tempat ramai, dilihat orang biar jago berdoa dia ya. Enggak. Tuhan mau kita duduk di kaki Tuhan. Pak Gembala sering ingatkan itu. Ya. Datang duduk di kaki Tuhan. Tempat tersembunyi. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Yakobus 4 ayat 8. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati dengan Tuhan Yesus. Jangan mendua hati dengan Tuhan, saudara. Bahwa orang yang mendua tidak akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang mendua tidak akan tenang menjalani hidupnya. Mengaku Kristen boleh, tapi belum tentu akan tenang kalau hidup kita mendua hati di dalam Tuhan. Percaya nggak percaya, di saat beribadah kita percaya. Hari Minggu aja, lepas dari itu nggak percaya dengan Tuhan, nggak percaya akan ada mujizat, nggak percaya ada pertolongan Tuhan, nggak percaya ada pemulihan Tuhan terjadi. Karena apa? Kita kurang dekat dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita dipulihkan? Banyak kita, bagaimana proses itu bisa tuntas, bisa kita alami kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibrani ayat terakhir, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh garis bawahi mencari Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan orang yang gak sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh mencari Yesus, otomatis Allah menanggalkan setiap beban hidup saudara, setiap masalah hidup saudara, apapun di belakang kita, tanggalkan semua itu Bapak Ibu. Pandang ke depan, bahwa pribadi Yesus menunggu setiap orang percaya untuk duduk di kaki Dia, berdoa kepada Dia. Tidaklah cukup kita hanya beribadah, hanya menyanyikan pujian penyembahan bagi Tuhan, tapi banyak duduk di kaki Tuhan. Percaya saudara, niscaya Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, paling terakhir kesimpulan saudara bagi yang percaya. Jadi ini sebuah pemahaman mendasar, yakni mendasar kepada kita orang percaya, yakni dengan berdoa kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kemesraan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, untuk berupaya membangun komunikasi baik dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau hamba boleh berhenti berbicara, tapi Engkau tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Engkau selalu Tuhan menemani kami, membekali kami dengan kasih-Mu, penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Sehingga kami Tuhan selalu harus berucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, sangat baik Tuhan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, sama kita berdiri. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Berseru
doa di dalam hadirat Tuhan. Dia akan segera menghampiri setiap kami. Kami percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Katakan Yesus hanya sejauh doa. Hamba-Mu boleh berhenti bicara, tapi Engkau tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Firman yang kami dengar, yaitu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah. Benih firman Tuhan boleh kami petik dalam penuhan jiwa besar-besar Tuhan. Kami boleh pakai kebenaran-Mu untuk menyampaikan Tuhan apa isi hati Tuhan bagi kami. Dan kami yakin lewat pelayanan kami, dimanapun kami berada, banyak jiwa kami menangkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nama-Mu naikkan doa padamu di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin.